Halo semuanya, perkenalkan saya Chelsea Angelita dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum Newton. Silahkan disimak untuk pengertiannya. Hukum Newton adalah hukum gerak yang menjadi hukum dasar dinamika dengan merumuskan gaya terhadap pengaruh gerak pada benda tertentu. Teori hukum Newton ini ditemukan oleh ilmuwan fisika terkenal bernama Sir Isaac Newton. Atas jasa sang ilmuwan, istilah Newton ini kemudian dijadikan sebagai satuan gaya demi menghormati Sir Isaac Newton atas penemuannya. Rumus ini kemudian dikenal dengan istilah hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Hukum Newton 1 adalah menunjukkan resultan gaya yang bekerja pada benda dengan komposisi yang sama dengan nol. Maka benda yang awalnya diam akan selamanya terus diam. Sedangkan benda awalnya bergerak lurus beraturan, maka akan selamanya bergerak lurus beraturan dalam kecepatan yang tetap. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Newton 1, percepatan benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut, dan berbanding terbalik dengan massa atau berat benda itu sendiri. Sifat benda pada hukum Newton 1 cenderung mempertahankan keadaan semulanya dengan sifat kelembaman atau kadar inersia yang sama. Itulah sebabnya mengapa hukum Newton 1 disebut juga dengan istilah hukum kelembaman. Bentuk dari hukum inersia pada hukum Newton 1 terjadi beragam, misalnya momen inersia linear, momen inersia massa, dan momen inersia polar atau kutub. Contoh dari hukum Newton 1 yaitu kamu melakukan eksperimen koin dan kertas di atas gelas. Jika kertas itu dijentikkan atau ditarik perlahan, maka koin akan terus mengikuti gerak kertasnya. Namun, jika kertas itu dijentikkan atau ditarik dengan cepat, maka koin akan masuk jatuh ke dalam gelas. Hal ini terjadi karena resultan gaya yang diberikan pada benda tersebut adalah nol. Selanjutnya, hukum Newton 2 adalah berkaitan dengan kondisi benda yang bergerak dalam keadaan massa benda dan gaya yang ada pada benda tersebut juga diperhitungkan. Hal ini menunjukkan percepatan benda akan berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda tersebut. Sedangkan massanya akan berbanding terbalik dengan percepatan benda. Arah percepatan benda akan sama dengan arah gaya total yang bekerja pada benda tersebut. Melalui hukum Newton 2, gaya benda kemudian akan menjadi semakin besar jika memperoleh kekuatan gaya yang searah dengan laju percepatan tersebut bergerak. Sebaliknya, jika diberikan gaya berlawanan atau bertolak belakang melawan gaya benda, maka laju gaya akan semakin lambat atau kecepatannya mengecil karena terjadi perubahan kecepatan dan laju berubah. Kemudian besar kecilnya lambat atau cepat yang dimiliki benda bergerak tersebut, maka akan memengaruhi arah gerak benda. Hukum ini menjelaskan resultan gaya yang bekerja pada suatu benda tidak sama dengan nol. Maka benda tersebut akan bergerak dengan kecepatan tertentu, alias benda yang bergerak pasti memiliki percepatan. Contoh dari hukum Newton 2 yaitu, kamu memiliki sebuah mobil mainan. Kemudian coba tariklah mobil mainan itu, maka mobil akan mulai bergerak. Semakin kuat kamu menarik mobil mainannya, maka akan semakin cepat mobil itu bergerak ke depan. Jadi dapat dikatakan bahwa hukum Newton 2 menjelaskan semakin besar gaya yang diberikan pada benda, maka percepatan benda juga akan semakin besar. Selanjutnya, hukum Newton 3 adalah gaya aksi dan reaksi menunjukkan tiap aksi akan menimbulkan sebuah reaksi. Jika sebuah benda memberikan gaya kepada benda lain, maka benda yang mendapat gaya tersebut akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama. Namun, arah yang dihasilkan akan berlawanan. Hukum Newton 3 juga menjelaskan tiap aksi akan berkonsekuensi memunculkan reaksi atau menimbulkan sebab dan akibat. Memberi gaya sebagai sebab akan menghasilkan gaya sebagai akibat. Gaya aksi reaksi ini kemudian bekerja saling berlawanan dan berproses pada benda yang berbeda-beda. Contoh dari hukum Newton 3 yaitu kamu mencoba memukul paku dengan palu.
Maka palu sebagai benda yang memberi gaya aksi dan menghasilkan gaya dari paku yang merupakan gaya reaksi dari pukulan melalui palu tersebut. Bunyi dari hukum Newton pertama berbunyi, saat resultan gaya yang bekerja pada benda yang komposisinya sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan terus diam. Kemudian benda yang awalnya bergerak lurus beraturan maka akan tetap bergerak lurus beraturan dengan kecepatan yang tetap. Hukum Newton 2 berbunyi, percepatan yang terjadi karena perubahan dari kecepatan pada suatu benda akan sebanding dengan resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut dan akan berbanding terbalik dengan massa benda. Bunyi hukum Newton ketiga berbunyi, tiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jadi, apabila suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang mendapat gaya akan memberikan gaya kembali yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama. Namun, arahnya akan berlawanan. Selanjutnya, untuk rumus dari hukum Newton 1, rumusnya itu sigma F sama dengan 0 atau jumlah gaya sama dengan 0. Hukum Newton 2, rumusnya itu sigma F sama dengan M dikali A atau jumlah gaya sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Kemudian hukum Newton ketiga, rumusnya itu F aksi sama dengan F reaksi atau gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Karena bentuk aksi dan reaksi bisa berwujud lainnya, maka berikut ini rumus hukum Newton 3 yang dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama ada gaya gesek dengan rumus F gesek atau gaya geseknya sama dengan nu dikalikan N atau koefisien gaya gesek dikalikan dengan gaya normal. Yang kedua ada gaya berat yaitu W, gaya berat sama dengan massa dikalikan dengan percepatan gravitasi. Yang ketiga ada gaya berat sejenis yaitu S, gaya berat jenis sama dengan rho dikali G atau massa jenis air dikalikan dengan percepatan gravitasi atau S sama dengan W per V atau gaya berat jenis sama dengan berat benda per volume benda. Selanjutnya, untuk contoh soal yang pertama, sebuah kotak bermassa 2 kg diletakkan di atas meja yang rata dan tidak bergerak. Berapakah gaya normal yang diberikan oleh meja pada kotak? Maka dapat kita ketahui massa kotak itu atau M sama dengan 2 kg, percepatan gravitasinya atau G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya ialah gaya normalnya atau N. Dapat kita jawab dengan rumus W sama dengan M dikali G atau gaya berat sama dengan massa dikalikan dengan percepatan gravitasi. Kita masukkan angkanya, untuk M-nya sendiri itu ialah 2. Kita masukkan 2 dikalikan dengan percepatan gravitasinya itu 9,8. Kita kalikan maka akan mendapatkan hasil 19,6 Newton. Kemudian kita menggunakan rumus hukum Newton pertama, F aksi sama dengan F reaksi. Maka F normal ditambah F gravitasi sama dengan 0. Kemudian gaya normalnya sama dengan min gaya gravitasi. Karena kita balik dari ruas kiri menjadi ruas kanan, maka nilainya itu negatif. Kemudian dapat kita ketahui gaya normalnya itu sama dengan min 19,6 Newton. Jadi gaya normal yang diberikan oleh meja pada kotak adalah min 19,6 Newton. Selanjutnya untuk contoh soal kedua, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan konstan 20 meter per sekon. Saat rem ditekan, mobil berhenti dalam waktu 4 detik. Jika massa mobil adalah 1000 kg, berapa besar gaya gesek yang bekerja pada mobil saat direm? Dapat kita ketahui kecepatan awal mobil itu ialah 20 meter per sekon atau V0-nya 20 meter per sekon. Kecepatan akhir mobil atau V sama dengan 0 meter per sekon. Kemudian waktu yang diperlukan yang disimbolkan dengan T ini sama dengan 4 sekon dan massa mobilnya atau M sama dengan 1000 kg. Kemudian pertama-tama kita mencari percepatannya dengan rumus delta V sama dengan delta V per T atau V akhir dikurangi dengan V awal per T sama dengan 0 dikurangi dengan 20 per 4. Didapatlah percepatannya itu ialah min 5 meter per sekon. Kemudian
kita cari gayanya dengan rumus F sama dengan M dikali A sama dengan 1000 dikalikan dengan min 5, didapatlah gayanya itu ialah min 5000 Newton. Jadi besar gaya gesek yang bekerja pada mobil saat direm adalah min 5000 Newton. Kemudian untuk contoh soal yang ketiga, apa yang akan terjadi jika kita mendorong tembok? Hukum Newton 3 menjelaskan bahwa ketika kita mendorong tembok yang artinya kita memunculkan gaya aksi, maka tembok juga mendorong tubuh kita yang artinya tembok memunculkan gaya reaksi. Maka ini seperti saat kita memunculkan gaya aksi dengan mendorong tembok, maka tembok akan memunculkan gaya reaksi yang berlawanan untuk melawan tubuh kita. Maka saat kita mendorong tembok, tembok itu tidak bergerak. Baik, sekian dulu penjelasan yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.